hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di Selasa pagi ini untuk melanjutkan bahasan fiqih al-asmaul husna. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua di antara al-asmaul husna, itu asy-syahid dan ar-raqib, yang maha menyaksikan dan maha mengawasi. Kita masuki sekarang ke pembahasan nama Allah yang lainnya. 4 sekaligus yang maknanya berdekatan atau hampir sinonim. Keempat nama Allah yang kita akan bahas, pertama Al-Muhaimin, yang kedua Al-Muhit, yang ketiga Al-Muqit, keempat adalah Al-Wasi'. Pertama Al-Muhaimin oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam satu ayat saja, yaitu surah Al-Hasyr ayat 23. Allah berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Al-Malik, Dia adalah Al-Malik, Raja. Al-Quddus, yang Maha Suci. As-Salam, yang menjadi sumber keselamatan. Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin, nanti kita bahas mana Al-Muhaimin. Juga Al-Aziz dan Al-Jabbar dan Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Apa makna Al-Muhaimin? Al-Muhaimin maknanya adalah Al-Muttali'u ala khafayal umur wa khabayas sudur alladhi ahata bikulli syai'in ilma, asy-syahidu ala al-khalqi bi'amalihim, ar-raqibu alaihim fima yasduru minhu min qawlin aw fi'lin, la yaghibu anhu min af'alihim syai'un wa la yazibu anhu mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama'. Arti dari Al-Muhaimin adalah zat yang mengetahui urusan-urusan yang tersembunyi, mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada-dada manusia, yang ilmunya mencakup segala sesuatu, yang selalu menyaksikan amal-amal seluruh makhluk dan mengawasi apapun yang dilakukan oleh makhluk itu, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang tak ada sesuatu pun dari amal mereka yang luput dari pandangan Allah, dan tak ada sesuatu pun yang tersembunyi baik di langit ataupun di bumi walaupun sekecil debu. Jadi Al-Muhaimin maknanya adalah yang maha mengetahui hal-hal yang tak kasat mata, hal yang tersembunyi, yang gaib, yang amat sangat kecil, yang amat sangat samar, itu terketahui. Itu yang dimaksud dengan Al-Muhaimin. Ini yang pertama. Yang kedua Al-Muhit. Al-Muhit oleh Allah Azza wa Jalla
diterangkan di beberapa ayat. Di antaranya surah An-Nisa 126 menyatakan wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha meliputi. Meliputi apa? Nanti kita akan bahas. Juga dalam surah Ali Imran 120 Allah berfirman innallaha bima ya'maluna muhita. Sesungguhnya Allah terhadap apa saja yang dilakukan oleh makhluk maha muhit, maha meliputi. Juga diterangkan dalam Al-Baqarah ayat 19 Allah berfirman wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah maha muhit, maha meliputi orang-orang kafir. Jadi muhit adalah nama yang mengandung makna Allah meliputi segala sesuatu. Apanya dari diri Allah yang meliputi segala sesuatu? Pertama ilmunya, kedua kekuatannya, ketiga kekuasaannya. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 60 wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. Dan ingat ketika kami berkata kepadamu bahwa Rabb kamu maha meliputi manusia. Meliputi ilmunya, meliputi kekuasaannya, meliputi kekuatannya, meliputi. Manusia tidak bisa lepas dari ilmu Allah, tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah, tidak bisa juga lepas dari kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12 Allah berfirman, "Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma." Agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang dimaksud ilmunya meliputi segala sesuatu adalah segala sesuatu itu diketahui oleh Allah. Yang besar termasuk yang kecil, yang nyata termasuk juga yang gaib. Juga dalam surah Jin ayat 28 Allah menyatakan wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Dan Allah itu meliputi terhadap apa yang ada di hadapan mereka. Jadi meliputi itu maknanya adalah ilmu Allah sampai kepada segala hal, demikian juga kekuasaannya dan juga kekuatannya. Peliputan Allah kepada makhluk mencakup pertama peliputan ilmu. Artinya Allah maha meliputi segala hal. Maha mengetahui. Tak ada sesuatu pun dari makhluknya yang luput dari perhatian Allah walaupun sekecil debu. Juga yang kedua peliputan qudrah atau kekuatan. Maknanya tak ada sesuatu pun di langit ataupun di bumi yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, peliputan kekuasaan. Maknanya Allah menguasai semuanya. Tak ada seorang pun, satu pun dari makhluk ini yang mampu keluar dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 33, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kata Allah, wahai kelompok jin ataupun manusia, kalau kalian mampu menembus penjuru langit dan bumi, silakan tembus. Kalian tidak bisa menembusnya
kecuali dengan sultan, dengan kekuatan. Tapi kalian tidak memiliki kekuatan itu. Maknanya adalah la tastati'una haraban min amrillahi wa qadarihi. Kalian tidak akan mampu lari dari perintah Allah dan kekuasaan Allah. Li'annahu muhitum bikulli syai'in ilman wa qudratan wa qahra. Karena Allah itu meliputi segala sesuatu baik ilmunya, kekuasaannya ataupun kekuatannya. Inilah yang dimaksud dengan al-muhit, maha meliputi. Meliputi seluruh makhluk. Yang kecil ataupun yang besar, makna meliputi itu pertama ilmunya, selalu Allah mengetahui semuanya. Kedua kekuasaannya, dan yang ketiga kekuatannya. Tak ada satu pun yang luput dari ilmu Allah, dari pengetahuan Allah. Tak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari kekuasaan dan manajemen Allah Azza wa Jalla. Dan tak ada sesuatu pun yang bisa mengurangi kekuatan Allah, apalagi melemahkannya. Ini makna muhit. Ketiga, al-muqit. Al-muqit dijelaskan oleh Allah dalam satu ayat. Surah An-Nisa ayat 85. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "May yashfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakun lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita." Kata Allah, siapa orang yang memberi syafaat dengan syafaat yang baik, maka hal itu akan menjadi bagian pahala baginya. Dia akan peroleh pahala dari syafaat baik yang dia berikan kepada orang lain. Perbuatan baik yang dia berikan kepada orang lain. Bantuan kebaikan kepada orang lain. Dia akan peroleh pahala dari hal itu. Dan siapa orang yang memberikan syafaat yang buruk, alias berbuat buruk kepada orang lain, apapun perbuatan buruk itu yang merugikan orang lain, maka itu akan menjadi tanggungan dosa bagi orang itu. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha muqit. Apa makna muqit? Muqit dijelaskan alladzi awsala ila kullil mawjudat ma bihi taqatat wa awsala ilaihi arzaqaha wa sarrafaha kaifa yasha bihikmatihi wa hamdihi. Makna muqit adalah zat yang memberikan makanan kepada seluruh yang ada, seluruh makhluk, dan memberikan rizki kepada mereka, serta mengaturnya sekehendak dia atas dasar hikmahnya dan sifat terpuji baginya. Artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menurunkan makanan bagi makhluk, yang membagi rizki kepada mereka, baik yang kecil ataupun yang besar, yang kaya ataupun yang miskin, yang kuat ataupun yang lemah. Orang kaya diberi makanan oleh siapa? Oleh Allah. Kalau Allah nggak ngasih makanan, dia nggak akan bisa makan walaupun kaya raya. Orang kaya, uangnya banyak, bro di juru, bro di pantok, ngalayah dia ke tengah imah. Gak terhitung oleh angka. Tapi umpamanya si kaya itu punya penyakit yang gak bisa makan, gak boleh makan apapun. Yang dia lakukan hanya diinfus. Tidak diberi makanan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun kaya raya. Jadi yang memberikan makanan kepada semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi
kecuali tanggungan Allah lah rizkinya. Dan Allah mengetahui tempat tinggalnya dan tempat penyimpanan makan itu. Dan semuanya itu sudah tercatat dalam kitab yang nyata, di Lauhul Mahfuz. Jadi semua rizki dan makanan sudah Allah takar kadarnya bagi makhluknya di permukaan bumi ini. Allah menyatakan dalam surah Fussilat ayat yang ke-10. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Dan Allah telah menjadikan di muka bumi ini gunung-gunung yang tegak di atas permukaan tanah. Lalu Allah memberi barokah di dalamnya. Dan Allah telah menetapkan di muka bumi makanan-makanan pada 4 masa sebagai jawaban bagi orang-orang yang meminta, bagi makhluk yang meminta. Makna ayat ini adalah qaddara fiha ma yahtajuhu ahluha minal arzaq wal amakin allati tuzra'u wa tughrasu wa ma yasluhu lima'ashihim minat tijarat wal asjar wal manafi'. Artinya Allah lah yang menetapkan kadar rizki yang dibutuhkan oleh makhluknya, juga tempat-tempat tinggal makhluknya, yang rizki ini ditanam dan ditumbuhkan yang maslahat bagi kehidupan mereka, termasuk juga tijarah atau pepohonan yang bermanfaat. Tijarah itu ya perniagaan. Bahasa kitanya sekarang ini bisnis. Inilah mana mukit. Mukit itu yang menetapkan, yang berikan rizki dan menetapkan kadar rizki sekehendak Allah sesuai dengan sifat hikmahnya. Ada dijelaskan makna mukit dengan beberapa makna lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi sudah diterangkan mukit itu yang memberi rizki, yang beri makanan dan menetapkan kadar rizki dari setiap makhluk. Ada lagi makna lain. Ketika Imam Ibnu Katsir menerangkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 85, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah itu maha muqit terhadap segala sesuatu, maha pemberi rizki. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga Atha dan Atiyah serta Qatadah, makna muqit adalah hafizan, yang memelihara atau yang menjaga. Berkata Mujahid, makna muqit yakni syahid, yang menyaksikan. Dalam riwayat lain muqit masih dari Mujahid, hasib, yang menghisab atau yang menetapkan, yang menentukan. Berkata Said bin Jubair, juga As-Sudi, juga Ibnu Zaid, makna muqit yaitu qadir, yang berkuasa. Berkata Abdullah bin Katsir, al-muqit al-wasib. Berkata Ad-Dhahhak, al-muqit ar-razzaq. Muqit itu maha pemberi rizki. Semua itu diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Jadi makna mukit itu mencakup beberapa makna seperti yang diterangkan tadi. Mukit bisa bermakna yang menjaga atau yang memelihara. Mukit bisa bermakna yang menyaksikan, yang menghitung, yang berkuasa, yang memberi rezeki. Tapi tak ada salahnya kalau nama tersebut mencakup seluruh makna-makna tadi. Sehingga makna mukit adalah zat yang ilmunya meliputi seluruh hamba-hambanya dan keadaan mereka. Meliputi mengetahui apapun yang dibutuhkan oleh mereka.
meliputi mereka dengan kekuasaannya sehingga dia berkuasa atas segala sesuatu, bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga mereka, memberi rizki kepada mereka, dan banyak memberikan hal lain kepada mereka, yang memberi makanan kepada badan dengan makanan-makanan dan rizki, dan juga memberi nutrisi kepada hati-hati orang-orang yang dia kehendaki dengan ilmu dan iman. Inilah makna dari muqit. Inilah yang ketiga. Adapun yang keempat, al-wasi'. Al-wasi' maknanya adalah makna maha luas. Luas apanya? Luas segala-galanya. Luas ilmunya, luas juga pemberiannya, rahmatnya, luas juga ampunannya, luas juga kekayaannya, luas juga kasih sayangnya, luas juga semua yang baik-baik yang bermanfaat bagi makhluknya. Sehingga diterangkan dalam beberapa ayat. Pertama, surah Al-Baqarah 247. Ayat 247 dari surah Al-Baqarah. Allah berfirman, wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Allah lah yang memberi kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya. Siapa orang yang Allah kehendaki untuk diberi kekuasaan, pasti orang itu berkuasa. Dan Allah maha luas pemberiannya dan juga maha mengetahui. Termasuk apakah Allah menghendaki kekuasaan bagi orang kafir? Jawabannya iya. Ada nggak orang kafir yang berkuasa? Ya banyak. Negara-negara kafir ya penguasanya orang kafir. Bahkan ada negara yang penduduknya mayoritas muslim dikuasainya oleh orang kafir, ada ya. Singapura muslim rata-rata ya. Melayu kan bangsa Melayu ya. Iya Pak, benar. Seimbang ya. Tapi dulunya mah ya mayoritas muslim. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang Allah kehendaki belum tentu Allah ridhoi. Allah ridho enggak kepada orang-orang kafir, orang-orang jahat? Ya tentu saja tidak ya. Dalam surah Al-Baqarah 115 Allah menyatakan fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Kemana saja kalian menghadap maka di sanalah ada wajah Allah. Sungguhnya Allah maha luas dan maha hakim, maha alim, maha mengetahui. Apa makna al-wasi? Al-wasi itu artinya yang maha luas aspek sifatnya dan semua yang berkaitan dengan sifat itu. Dengan makna tak ada seorang pun yang mampu menghitung pujian dan sanjungan bagi Allah sebagaimana sanjungan dan pujian yang Allah berikan untuk dirinya sendiri. Karena dia maha luas keagungannya, maha luas kekuasaannya, maha luas kerajaannya, maha luas karunia-Nya, maha luas kebaikan-kebaikannya, maha luas kedermawan dan pemberian-pemberiannya. Berfirman Allah ketika menerangkan tentang luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-An'am ayat 80 Allah berfirman wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Kata Allah, maha luas ilmu Allah itu, keluasan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Artinya semuanya diketahui oleh Allah. Saking luasnya ilmu Allah. Keluasan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari hal ini?
Pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini, kalau keluasan ilmu Allah mencakup, meliputi segala sesuatu, menjangkau segala sesuatu, termasuk hati kita. Termasuk ketika kita bersendirian, Allah mah tahu. Hati kita tahu, isi yang terbersit dalam hati, pikiran kita, Allah tahu. Apa pelajaran yang bisa diambil? Hati-hati ketika membisikkan sesuatu dalam hati, dalam pikiran kita. Hati-hati bertindak ketika kita menyendiri, karena Allah tahu, melihat. Juga dalam surah Toha ayat 98 Allah berfirman, Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Hanyalah ilah kalian itu adalah Allah. Sesembahan kalian yang sebenarnya itu adalah Allah, yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia, yang keluasan ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi pertama, yang Allah maha luas itu pertama ilmunya. Keluasan ilmu Allah mencakup segala sesuatu, menjangkau segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Yang nyata termasuk yang gaib, yang besar termasuk yang kecil, yang oleh kita tidak kelihatan, Allah tahu. Kita tidak tahu, Allah tahu. Tentang bakteri kita nggak bisa ngelihat, kuman kita nggak bisa melihat. Virus kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mengetahui di mana letaknya virus. Kita tahu ada virus itu kalau efeknya aja udah kelihatan. Orang bersin, berarti kena virus tuh. Orang demam, berarti kena virus tuh, gitu kan? Dan seterusnya. Tapi bagaimana virusnya, bentuknya, ukurannya, di mana keberadaannya kita nggak tahu. Allah Maha tahu. Kedua, keluasan tentang Allah mencakup juga rahmatnya. Rahmat Allah maha luas. Allah berfirman ketika menerangkan luasnya rahmat Allah dalam beberapa ayat. Di antaranya surah Al-A'raf ayat 156. Kata Allah, Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmat Allah itu, luasnya rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Sampai-sampai binatang pun dapat rahmat Allah. Makanya induk seekor binatang siap mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi anaknya. Itu salah satu dampak dari rahmat Allah. Rahmat Allah keluasannya mencakup segala sesuatu. Dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat yang ke-7 Allah menyatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, keluasan rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Juga dalam surah Al-An'am ayat 147 Allah menyatakan, fa in kadzabuka faqul rabbukum dzu rahmati wasi'ah. Kalau mereka mendustakanmu, hai Muhammad, katakan bahwa Rabb kalian memiliki rahmat yang sangat luas. Termasuk orang kafir, apakah dapat nggak rahmat Allah? Ya dapatlah. Buktinya apa? Mereka diberi kehidupan. Mereka diberi umpamanya kekayaan, kesehatan, kesenangan sesaat, kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, dan yang sejenisnya. Itu yang kedua, Allah maha luas rahmatnya. Pertama tadi Allah maha luas apanya? Ilmunya. Kedua rahmatnya. Ketiga, Allah juga maha luas rizkinya. Rizki Allah itu menjangkau seluruh makhluk. Tadi dikatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Termasuk bakteri, termasuk virus, rizkinya dijamin oleh Allah. Dalam
surah An-Nisa 130 Allah menyatakan wa iyatafarraqa yu'inillahu kullan min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Kalau keduanya itu berpisah, Allah akan membantu masing-masing keduanya itu dari keluasan rizkinya. Dan Allah maha luas rizkinya dan juga maha hakim. Dalam surah Ali Imran ayat 73 Allah menyatakan qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Katakanlah, sesungguhnya semua karunia itu berada di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Karena sungguhnya Allah itu maha luas karunia-Nya, pemberiannya, rizkinya, dan maha alim. Juga Allah berfirman tentang bujang lajang miskin tapi ingin menikah. Allah suruh menikah. Kata Allah, kalau mereka tidak memiliki rizki yang mencukupi dengan menikah, akan Allah berikan kecukupan. Karena Allah maha luas rizkinya. Allah berfirman dalam An-Nur ayat 32, iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Kalau mereka yang akan nikah itu fakir, orang miskin, Allah akan mencukupkan, memberi kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya karena Allah itu maha luas pemberiannya dan maha alim. Yang ketiga, yang dimaksud maha luas adalah maha luas rizkinya dan pemberiannya. Keempat, maha luasnya Allah mencakup keluasan ampunannya. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim ketika menerangkan luasnya ampunan Allah. Pertama dalam Al-Baqarah 268. Allah menyatakan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah menjanjikan bagi kalian ampunan darinya dan karunia karena Allah maha luas ampunannya dan maha alim. Juga diterangkan dalam surah An-Najm ayat 32, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabb kamu itu maha luas ampunannya. Juga dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah menyatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan olehmu hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui dirinya sendiri, jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Itulah poin yang keempat, luas ampunannya. Poin yang kelima, juga Allah luas di dalam memberikan pahala. Allah mah tidak pelit ketika memberikan pahala. Satu amalan baik, pahalanya 10 kali lipat. 700 kali lipat, malah berlipat-lipat lebih banyak dari itu tanpa menyebut angka. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 261, kata Allah Azza wa Jalla, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti satu butir benih
yang ditanam. Satu benih ini kemudian menumbuhkan 7 batang. Di setiap satu batang menghasilkan 100 benih. Satu batang 100 benih. Ini ada 7 batang. Jadi 700 benih. Allah melipat gandakan balasannya bagi orang-orang yang Allah kehendaki karena Allah itu maha luas dalam memberikan balasan dan maha alim. Jadi keluasan sifat Allah mencakup luasnya pahala dan balasan dari Allah Azza wa Jalla, termasuk al-wasi'nya Allah, keluasan Allah, sifat luasnya Allah mencakup Allah memberi keleluasan kepada hamba-hambanya dalam menjalankan agamanya, sehingga Allah tidak akan membebani kewajiban atas seorang hamba di luar keleluasaan dia, di luar kesanggupan dia. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kewajiban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan keluasan kemampuan orang itu, keleluasaan dia. Al-Baqarah 185 menyatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr. Allah hanya menghendaki kemudahan bagi kalian dalam beragama ini dan tidak menghendaki kesulitan. An-Nisa ayat 28 menyatakan, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan bagi kalian, memberi keringanan kepada kalian dalam beragama ini, karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Inilah beberapa cakupan makna dari al-wasi. Ya, selesai sudah pembahasan tentang 4 al-asmaul husna dengan penjelasan maknanya. Pertama adalah al-muhaimin. Mana al-muhaimin adalah yang mengetahui semua yang tersembunyi, termasuk yang tersirat dalam fikiran dan dalam hati manusia, termasuk yang tersembunyi di alam ini, di langit ataupun di bumi yang tidak diketahui oleh manusia, Allah Maha tahu. Kedua al-muhit, ya artinya yang maha mencakup. Yang dimaksud mencakup itu ilmunya mencakup segala sesuatu, kekuasaannya dan juga kekuatannya. Tak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah. Tak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan atau mengurangi kekuatan Allah. Yang ketiga al-muqit. Al-muqit maknanya mencakup, yang memberi rizki, yang membagi-bagi rizki itu sekehendak Allah. Juga mencakup makna menjaga atau memelihara, mencakup makna menyaksikan, mencakup makna juga menguasai, dan juga mencakup makna yang memberi rizki. Dan terakhir al-wasi yang maha luas. Luas apanya? Luas keagungannya, luas kekuasaannya, luas ilmunya, luas juga rahmatnya, luas juga ampunannya, luas juga rizkinya, luas juga pemberian balasan dan pahala dan seterusnya. Inilah keempat al-asmaul husna. Ya, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Syukran Ustaz atas penjelasan mengenai sifat Allah ini, dan kami mengundang para pendengar dan juga pemirsa untuk bertanya kepada Al-Ustaz mengenai materi yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz, baik melalui telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Kami berharap juga para pendengar dan juga pemirsa dari TV-TV dan radio sunnah lainnya ikut mendelay, bisa juga mengajukan pertanyaan kepada kami di sini. Baik, kita masih menunggu penelpon yang masuk Ustaz. Sementara kita bacakan dari pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat.
Assalamualaikum Ustaz. Ana hamba Allah, apa itu definisi ulama? Apakah orang yang mengklaim dirinya ulama bisa disebut ulama? Bagaimana kita mengetahui orang tersebut ulama? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Ulama ini orang yang berilmu. Jamak dari alim. Alim jamaknya ulama, ya. Apakah ulama bisa diklaim? Nggak bisa diklaim. Saya ulama nih, nggak bisa diklaim begitu. Yang menyebut dia ulama adalah orang lain dengan melihat kapabilitas ilmunya, kemendalaman ilmunya, keluasan ilmunya. Dari mana diketahui? Kalau zaman baheula, dari kitab-kitab karyanya. Kita mengenal, kenapa umpamanya kita mengenal Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, imam-imam yang lain, imam madhab yang, karena dari karya-karyanya yang monumental, yang spektakuler. Kita mengenal kitab Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i. Dari bukunya itu siapa yang baca itu menunjukkan keluasan ilmu pengarangnya. Ya, kita mengetahui umpamanya Imam Bukhari ada memiliki kitab-kitab hadis yang sahih Bukhari. Ya, ada lagi At-Tarikh, ada lagi umpamanya kitab Tarikh Susunan Imam Al-Bukhari. Ya, ada lagi kitab Sunan Imam Al-Bukhari Al-Adabul Mufrad. Itu dari bukunya orang semua tahu ini orang berilmu. Ya. Apalagi umpamanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kitabnya lebih dari 500 judul, itu pun yang tertemukan. 500 judul, bayangkan. Yang salah satu yang monumental adalah Majmu' Fatawa. Sampai mencapai 37 jilid. 2 jilid terakhir itu hanya daftar isi saja. Siapa yang menelaahnya itu akan mengetahui keluasan ilmunya. Itu Majmu' Fatawa hanya salah satu di antara kitab. Belum kitab-kitab yang lain. Kitab Al-Ubudiyah, kitab Al-Istiqamah, ya, dan kitab-kitab yang lain susunan beliau. Kita juga mengenal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ulama besar. Dari mana kita tahu? Dari kitab-kitab karyanya. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ya, kitab Bulughul Maram yang kita juga bahas gitu ya. Kemudian kitab At-Talkhisul Habir, itu susunan Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi dari kitab-kitab karyanya kita mengetahui keilmuannya, ya. Para masyayikh sekarang ada yang tidak menulis kitab, tapi keluasan ilmunya bisa dilihat dari kajian-kajiannya. Dari kajian-kajiannya ini ada kreativitas dari murid-muridnya yang kreatif, dituliskan, ditranskrip, kemudian dicetak jadi buku. Lahirlah buku-buku atau kitab-kitab yang luar biasa. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau tidak menulis, tapi ceramah-ceramahnya ditulis, kemudian menjadi berpuluh-puluh jilid kitab. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga tidak menulis, tapi ceramah-ceramah, kajian-kajian rutinnya, kajian kitabnya, kemudian ditranskrip dan dibukukan. Lahirlah buku-buku atau kitab-kitab yang sangat bermanfaat bagi umat, ya. Nah, ustadz-ustadz sekarang yang banyak mengisi di radio, di TV atau secara online atau kajian offline dulu di masa sebelum pandemi. Dari mana kita mengetahui bahwa mereka itu berilmu? Ya, dari kajian-kajiannya. Orang yang tak berilmu kemudian memaksa-maksakan diri tampil, nanti akan ternilai oleh mustami'. Ini mah ilmunya seadanya, ilmunya itu karangan, ilmunya itu ngarang sendiri, dan ilmunya itu banyak dipertanyakan karena tidak berbobot. Lebih banyak guyonnya, lawakannya, bikin orang ketawanya itu. Oleh karena itulah maka keilmuan seseorang bisa dilihat dari, kalau ada karya tulisnya, karya tulis, kalau enggak dari kajian-kajiannya. Oleh karena itulah maka seseorang yang berilmu bisa terketahui melalui hal-hal yang tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi.
Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Kami persilakan yang akan bertanya melalui telepon. Tadi sudah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Iqbal. Pak Dokter, mangga. Iya. Barakallahu fiik Ustaz. Wafika barakallah. Dari kajian yang Ustaz sampaikan, ada beberapa sinonim Ustaz nampaknya. Katakanlah Al-Muqit tadi ya, Allah memberikan rezeki. Dengan katakanlah sifat lain Allah Ar-Razak. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim membedakan ataupun mengetahui bahwa tentang sifat Ar-Razak dan Al-Muqit tadi, membedakannya Ustaz? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepatnya bukan sinonim, tapi ada irisan makna. Jadi ada beberapa makna yang berbeda antara Ar-Razzaq dengan Al-Muqit. Tidak sepenuhnya sama semuanya sinonim. Karena sudah kita terangkan cakupan makna Al-Muqit tadi, selain juga memberi rezeki, adalah Al-Muqit juga bermakna berkuasa, menjaga atau memelihara, menyaksikan, menghitung, dan yang sejenisnya. Dan makna-makna lain. Dan itu tidak tercakup dalam Ar-Razzaq. Ya. Tapi ada yang makna yang sama, yang terkandung dalam Al-Muqit dengan Ar-Razzaq, yaitu pemberi rizki. Jadi ada irisan yang sama dari makna yang terkandung di dalam kedua makna ini. Tidak seluruhnya sinonim, ya. Dan yang seperti ini di dalam pembahasan Al-Asmaul Husna banyak. Seperti yang sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu, umpamanya tentang makna Al-Mutakabbir dengan Al-Jabbar dengan Al-Qadir, ada irisan makna yang sama. Tapi tidak sepenuhnya sama. Satu sama lain saling mendukung, saling melengkapi, ya. Sehingga keseluruhan nama-nama Allah itu menggambarkan kesempurnaan Allah dari seluruh sifat-sifat yang baik tersebut. Demikian Pak Iqbal, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengundang para pendengar juga pemirsa bisa bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon. Nah, ada yang masuk. Halo. Silakan Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya dari Abu Ilma di Bandung. Mangga, ya. Mau nanyakan mengenai ini, saya pernah dengar dari salah satu ustaz bahwa dalam menyebut Asmaul Husna dalam doa, kalian tidak boleh berdiri sendiri seperti Allah, Jabbar. Nah ini harus ada satu rangkaian kalimat yang yang sama ya Rahman ya Rahim, saya kira hafal di situ itu. Yang saya tanyakan apa benar, dan karena kami juga nggak tahu nih, misalnya Allah kan kayaknya dengan apa, Al-Mu'id dengan apa gitu ya. Nah, apakah itu betul Pak? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik ya Abu Ilma di Bandung. Iya, yang dimaksud dengan pertanyaan tadi mungkin dalam hal berdoa, ya. Tidak boleh hanya Allah saja, ya. Tapi harus disertai dengan mungkin yang dimaksud huruf nida, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Razzaq, dan seterusnya. Karena apa? Karena doa adalah menyeru. Harus ada kata seruan, ya. Baik seruan itu zahir ataupun mahdzuf. Zahir itu dengan nyata, ya Allah, ya Rabbi, atau dengan mahdzuf seperti Rabbana atau Allahumma gitu, ya. Allahumma tadinya ya Allah, yang kemudian dirubah menjadi Allahumma. Termasuk Rabbana maknanya ya Rabbana, tapi huruf nidanya dibuang. Makanya Rabbana tetap dianggap
dengan disebutnya munada mudhaf yang harus mansub dengan kata Rabbana, tidak boleh Rabbuna atau Rabbina. Rabbana, karena ada huruf ya yang dibuang. Rabbananya disebut dengan munada mudhaf yang harus nasab. Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana zalamna anfusana, ya. Jadi ada huruf nida, ya, seperti ya, betul. Ada seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus selalu disambung dengan Allah, umpamanya Allahur Razak, urzuqni, apakah demikian? Ya tidak. Tanpa menyebut nama Allahnya langsung Razak, ya Razak, urzuqna, wahai Ar-Razak yang Maha Perizki, beri saya rizki. Ya, tidak boleh, tidak terlarang untuk hanya menyebut salah satu di antara Al-Asmaul Husna tanpa disandingkan dengan Allah, nggak masalah. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna, boleh. Ya Ghafur, ya Ghaffar, sama, ya. Ighfirna, itu boleh. Tapi ada huruf ya nida sebagai bukti bahwa kita berseru kepada Dia, berdoa kepada Dia. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang antum semua para pendengar dan juga pemirsa bisa bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 02286862637. Baik, kita bacakan terlebih dahulu di pesan singkat Ustaz. Ada telepon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ya, siapa? Pak Ustaz, mau tanya Pak Ustaz. Ya, Dari siapa, di mana Bapak? Dari Bogor Pak Ustaz, hamba Allah di Bogor. ya, enggak. Iya Pak Ustaz, badai naros masalah lamun ngadoa kan biasana kata-katana tunggal. Umpana Allahumma ini lamun ana sering ngaganti ku Allahumma ina dengan kepikiran hadis Nabi ta lamun ngadoakeun saudara kita seorang muslim tanpa pengetahuan saudaranya didoakan ke malaikat sama juga dengan kamu seperti kayak gitu. Eta lamun sering-sering kita ganti dengan kata ini jadi ina, boleh nggak Pak Ustaz? Syukron, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak hamba Allah di Bogor. Ya, dibolehkan Pak. Kalau diniatkan untuk orang lain juga, kita niatkan untuk kita dan keluarga. Atau untuk kita dan jamaah kita yang ada di belakang kita. Atau untuk kita dan umpamanya kalau kita pemimpin satu RT, warga satu RT, ya. Kemudian yang harusnya kata ganti orang yang harusnya tunggal atau mufrad, ya. Domir bahasa Arabnya, domir yang harusnya domir yang mufrad diganti untuk yang jamak. Seperti Allahumma inni ala dzikrika, kita ganti Allahumma inna ala dzikrika. Dalam doa-doa yang umum, ya, maka dibolehkan. Seperti umpamanya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Tapi kita ingin mendoakan itu untuk seluruh keluarga kita. Lalu kita ganti Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira, ya. Itu dibolehkan. Atau umpamanya doa Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wasail asqam. Karena kita sebagai khatib umpamanya atau sedang memimpin doa yang diaminkan oleh jamaah. Lalu kita ganti dengan Allahumma inna na'udzubika. Bukan inni a'udzubika, tapi Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wasail asqam. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Harusnya ini jadi inna. Harusnya a'udzubika menjadi na'udzubika. Karena kita umpamanya mendoakan juga jamaah di belakang kita.
Kita jadi khatib umpamanya, ya. Tidak boleh berdoa untuk diri sendiri umpamanya Allahumma gfirli warhamni untuk kita, padahal kita memimpin doa untuk semuanya. Tapi isi doanya hanya untuk diri kita. Jamaahnya tidak ikut kita doakan. Jamaahnya nanti mau mengaminkan gak? Ya untuk diri si imam, mau diaminkan, bisa begitu nantinya, ya. Jadi dibolehkan dalam doa-doa yang umum. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali silakan yang akan bertanya secara langsung melalui telepon di nomor 022. Sudah putus, kelamaan. Silakan yang menelpon di 022-8686-2637. Kami tunggu. Ayo masuk. Halo. Halo, silakan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasli Ustaz dari Sukahaji. Iya. Saya ingin bertanya perihal ini Ustaz. Jangan para ulama yang 3 jangan itu Ustaz. Jika siapa-siapa yang memperbaiki sarirahnya, maka Allah akan memperbaiki alaniyahnya. Misalnya seperti itu dan sebagainya Ustaz. Apakah mendengarkan kajian seperti sekarang ini, Ustaz, apakah itu salah satu masuk ke dalam jangan itu, Ustaz? Terima kasih, barakallahu fiik. Iya. Wa fika barakallah. Iya. 3 poin ujangan para ulama, ya. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Nah, termasuk salah satunya man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa orang yang memperbaiki sarirahnya, kondisi batinnya, maka Allah akan memperbaiki kondisi zahirnya. Nampak maksudnya memperbaiki hatinya, Allah akan perbaiki kondisi zahirnya, bukan yang goreng patut ngadadak jadi kasep, bukan, itu mah nggak bisa dirubah. Tapi yang dimaksud dengan zahirnya itu artinya perbuatannya, perilakunya yang nyata, yang terlihat, terasa dampak dan efeknya oleh orang lain. Itu maknanya, ya. Apakah termasuk juga mendengar kajian ini? Iya, mendengar kajian termasuk salah satu usaha memperbaiki aspek batin kita dan juga memperbaiki hubungan baik kita dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Salah satunya mendengarkan kajian ini. Dan tambah ilmu, tambah bersih hati. Tambah ilmu, tambah adem hati. Dengan mempelajari ilmu, dosa-dosa Allah gugurkan. Rahmatnya Allah kucurkan. Imannya Allah kuatkan, Allah tambahkan. Dan itu berdampak enggak terhadap sholat kita, saum kita, ibadah kita? Iyalah berdampak. Berdampak enggak terhadap akhlak kita, muamalah kita dengan sama manusia? Ya iyalah berdampak, ya. Semuanya itu melalui proses, melalui sebab. Jadi Allah Azza wa Jalla memperbaiki aspek zahir manusia. Salah satu sebabnya jalannya adalah karena manusia itu memperbaiki kondisi jiwanya. Dengan cara bagaimana? Salah satunya dengan cara belajar ilmu. Kita merasakan enggak belajar ilmu ini ada dampak terhadap hati kita? Ya iya jelas. Ya. Nah setelah hati kita terperbaiki ada dampaknya terhadap akhlak dan perilaku kita? Ya iyalah jelas. Tadinya kita pelit, setelah ngaji menjadi dermawan. Tadinya kita ini jutek judes, setelah ngaji kita menjadi ramah kepada sama manusia. Tadinya kita ini orangnya cuek kepada orang lain, setelah ngaji kita menjadi peduli, punya kepedulian sosial kepada pihak lain. Itu semua dampak dari ngaji. Ngaji membersihkan hati, membersihkan jiwa dan akan berdampak kepada perilaku. Ya, wallahu a'lam.
Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari Fajar di Cirebon. Ustadz, bagaimana kiat-kiat agar senantiasa diawasi oleh Allah? Karena terkadang kalau sedang sendiri kita suka berbuat kemaksiatan. Minta nasihatnya Ustadz. Iya, Fajar di Cirebon mungkin melalui radio kita atau TV Alia ya. Barakallahu fiik. Bagaimana kiat agar kita ini merasa atau memiliki sifat muraqabah? Salah satunya adalah mempelajari tauhid, terutama tauhid asma wa sifat. Begitu kita mempelajari salah satu nama Allah yang pernah kita bahas kemarin, Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Bahwa Allah itu maha menyaksikan, Allah itu maha mengawasi semua gerak-gerik kita, termasuk hati kita, pikiran kita, Allah tahu, Allah awasi, Allah saksikan. Maka meyakini Allah maha menyaksikan segala gerak-gerik kita walaupun sendirian, maka kita akan selalu ingat. Walaupun kita sendirian, Allah lihat. Kedua, sadari Allah setelah menyaksikan, melihat, mengetahui, mengawasi, juga Allah menyuruh malaikat yang tidak pernah lepas seumur hidup kita. Kanan, kiri, depan, belakang, dan ada lagi malaikat lain. Kanan, kiri kita ada malaikat yang mencatat, Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada Raqib dan Atid. Ya. Terus di depan kita, belakang kita ada malaikat yang menjaga kita. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap orang akan ada malaikat di depannya dan di belakangnya. Mereka menjaga orang itu atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka pada hakikatnya kita tidak pernah sendirian. Selain Allah yang maha mengawasi, maha melihat, maha menyaksikan. Kanan kiri kita ada malaikat, depan belakang kita juga ada malaikat. Selain itu ada malaikat qarin juga. Ma minkum illa ukila ilaihi qarinu minal jinni wa qarinu minal malaikat. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada orang itu satu qarin, pendamping dari bangsa jin dan juga dari bangsa malaikat. Jadi kita ini dikelilingi oleh malaikat dan ada malaikat yang mencatat dan juga pengawasan dari Allah Azza wa Jalla. Maka meyakini hal ini kita akan selalu merasa diawasi walaupun kita sedang sendiri. Sifat merasa diawasi inilah yang kemudian disebut dengan sifat muraqabah. Muraqabah artinya perasaan merasa diawasi oleh Allah dan juga beberapa malaikat yang mengelilingi kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali pertanyaan. Assalamualaikum. Jika kita menggunakan gambar makhluk untuk menggambarkan kekuasaan dan kebesaran Allah karena tidak bisa mencontohkan langsung, bolehkah? Contoh memperlihatkan orang kulit putih dan coklat gelap tanpa memperlihatkan aurat mereka, hanya wajah atau gambar hewan asli. Apakah ini berpotensi ain? Itu memperlihatannya kepada anak, katanya Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Tidak boleh kita menggambar makhluk hidup termasuk orang yang pertama mengesankan kalau itu ada dalam realita. Alhamdulillah. Yahdikumullah islih balakum. Afwan. Itu barusan bukti ada virus. Tapi mudah-mudahan bukan corona ya. Insyaallah. Kalau mengesankan kalau itu ada dalam dunia nyata itu hidup maka tidak boleh. Kecuali kalau tanpa kepala ya. Kalau tanpa kepala maka boleh hanya badan saja. Karena hanya badan saja tanpa kepala bila ada dalam realita maka dia tidak akan hidup. Adapun kalau badan dengan kepala tapi tanpa wajah, tanpa mata, hidung, bibir, boleh enggak? Tetap tidak boleh.
Karena kalau ada pada realita, orang seperti itu masih utuh seluruh tubuhnya kecuali matanya tidak ada, hidungnya tidak ada, bibirnya tidak ada. Masih hidup apa tidak? Masih hidup. Maka itu makhluk hidup, maka itu tidak boleh. Ya. Nah, kecuali kalau umpamanya yang digambarnya hanya kepalanya saja. Kepala tanpa badan walaupun dalam realita tidak akan hidup. Tapi tidak boleh karena kepala adalah bagian inti dari tubuh manusia. Maka tidak boleh walaupun hanya menggambar kepala saja. Baik gambaran ataupun hanya foto. Kecuali kalau foto tersebut adalah hal yang dibutuhkan untuk sebuah keperluan yang dibolehkan oleh syariat. Seperti fast foto untuk kepentingan-kepentingan yang bisa memastikan status dia di mata hukum. Seperti KTP, seperti ijazah, seperti paspor, seperti SIM, seperti juga umpamanya surat nikah. Yaitu harus ada fotonya. Kalau tidak ada foto mah ya orang nanti bisa meminjam punya orang lain, pinjam KTP kamu. Saya hilang gitu. Akhirnya atau pinjam SIM. Saya mau pakai motor atau mobil. Saya nggak punya SIM. Nggak ada fotonya kan bisa ya dimanipulasi seperti itu. Tapi kalau ada fotonya pinjam punya orang nggak bisa. Kok ini fotonya begini, kamunya begitu umpamanya. Bisa terketahui bahwa itu pinjam milik orang lain. Maka foto-foto seperti itu boleh. Seperti itu. Jadi intinya ya kalau umpamanya kita mau menjelaskan kemahakuasaan Allah dengan berbeda jenis makhluk, binatang aja ada ribuan jenis. Atau pohon ditanam di tempat yang sama ya pada waktu yang bersamaan, tapi kok buahnya berbeda, daunnya berbeda, ya bentuk batangnya berbeda, itu bisa real nyata. Atau kalau orang ya cukup dengan orang kan mengetahui ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya bule, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, atau ada yang macam-macam lagi. Itu semuanya kan tahu ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan gunakan gambar-gambar yang secara syar'i terlarang. Boleh gunakan yang secara syar'i boleh. Seperti film atau video dibolehkan. Nah ini contohnya yang kulit hitam. Ada boleh seutuhnya ya. Ini yang kulit putih videonya. Boleh diperlihatkan seutuhnya. Adapun gambar lukisan maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Terakhir. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk. Barangkali ada tadi. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Sama Ibu Asniah di Riau. Silakan Bu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustaz, ini masalah pernikahan. Jadi kan waktu pernikahan itu kan kumpul semua keluarga. Jadi dipoto Ustaz. Dipoto tadi sudah fotonya tuh ditaruh di dinding itu apa boleh Ustaz? Foto pernikahan Ustaz. Iya. Sama sekeluarga kan. Jadi sudah itu ditaruh di kayak kaca botol di dinding ya di dinding itu Ustaz. Apa boleh kan tidak Ustaz? Iya. Ya, itu Ibu saya terima kasih banyak Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik Ibu Tasniah di Riau. Bu Asniah, mungkin melalui Asil TV atau Niaga TV atau Radio Al-Hidayah ya, barakallahu fiik. Pertama, tadi sudah dijelaskan hukum foto sama dengan hukum gambar. Kecuali kalau foto itu untuk keperluan yang sifatnya darurat yang memang dibutuhkan secara syar'i. Seperti fast foto untuk KTP, ijazah dan yang sejenisnya. Atau kedua untuk kepentingan-kepentingan yang secara syar'i ditolerir seperti foto kegiatan. Ada orang nyumbang kegiatan pengajian, kemudian untuk memberikan ketentraman kepada si donatur,
maka dikirim foto kegiatan sebagai bukti. Maka itu boleh. Atau buka bersama ya. Ada spanduk, kemudian ada foto orang yang sedang berbukanya, kemudian difoto dan dikirim. Hanya untuk kepentingan itu. Adapun untuk kepentingan dipajang maka tidak boleh ya. Dan itu terkena dengan keumuman hadis, innal malaikata la tadkhulu buyutan fiha suwar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para malaikat itu tidak akan memasuki ke sebuah rumah yang di sananya ada gambar, ada foto. Gambar dan foto bahasa Arabnya sama, surah, jamaknya suwar, ya, karena tidak ada bedanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, memajang foto apapun itu mengandung unsur kadang-kadang riya. Kalau umpamanya bukan ibadah, maka disebutnya dengan tafakhur atau kebanggaan. Kalau itu ibadah, maka bisa riya. Umpamanya foto ketika kita haji, foto ketika kita umroh, ketika kita berdoa di Ka'bah kemudian difoto. Di depan Ka'bah kita difoto dalam keadaan memakai pakaian ihram lalu dipajang. Di mana dipajangnya? Di ruang tamu atau di album. Apa tujuannya? Tujuannya biar orang tahu bahwa kita pernah haji. Memperlihatkan, memberitahukan kepada orang tentang haji kita atau umroh kita. Ria bukan? Iya, itu ria. Dan itu bisa menimbulkan kebanggaan. Lihat nih saya, ini waktu saya di sini itu, sholat saya, doa saya sedang khusyuk-khusyuknya itu. Satu kali sholat di Masjidil Haram, 100.000 kali sholat itu bisa mengcover seumur hidup sholat saya di sini. Nah akhirnya ria, ya bisa terhapus nggak kira-kira pahalanya? Iyalah bisa terhapus ya. Kalau itu ibadah ya. Adapun itu bukan ibadah, yang sifatnya aktivitas duniawi seperti ke gunung difoto, ke pantai difoto, lalu dipajang. Untuk apa dipajang? Biar orang tahu lalu memuji kita atas hal tersebut yang orang-orang kebanyakan tidak bisa seperti kita ya. Ketika umpamanya kita di gunung, ketika kita di pantai, ketika kita di hotel mewah, orang nggak bisa seperti kita, lalu ada kebanggaan. Maka itu juga termasuk hal yang terlarang dan malaikat rahmat tidak akan bisa masuk kepada rumah yang di dalamnya ada foto-foto seperti itu ya. Jadi sebaiknya hindarkan foto-foto yang dipajang di ruang tamu atau di ruang tengah ya. Demikian ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.